Welcome back to House Tour with Nico. Kali ini kita akan mereview rumah dengan konsep Jepang, yaitu klaster tipe Akeno. Kembali lagi bersama dengan Nico. Kali ini Nico akan review rumah terbarunya Suwana Sutra, yaitu rumah tipe Akeno. Ya, rumah dengan konsep Jepang. Berada di Suwana Sutra yang didevelop langsung oleh Alam Sutra Group. Dan untuk lokasinya itu hanya 500 meter aja dari pintu tol Cikopa, teman-teman bisa langsung masuk ke kawasan Suwana Sutra, yaitu kota mandiri terbaru dan terakhir di Tangerang. Dengan kawasan yang asri, dengan lajur jalan yang besar-besar, dan juga pohon-pohon yang ini sepanjang kawasan yang membuat kawasan di Suwana Sutra ini menjadi rindang dan sejuk. Nah, kali ini kita akan mereview rumah tipe Akeno ini ya, yang memiliki lokasi super strategis karena berada di jantungnya Suwana Sutra. Ya, karena rumah ini dekat dengan Pasar 8 Suwana Sutra, dekat dengan Shuttle Bus Jakarta, dekat juga dengan Sekolah Laurencia dan ruko-ruko lainnya. Jadi segala kebutuhan teman-teman sudah bisa terpenuhi di sini. Nah, kali ini kita akan mereview rumah dengan gaya Jepang terbarunya nih, guys. Jadi rumah ini terbagi dengan 3 ukuran ya. Tipe 9 yang sudah jadi, nanti kita akan juga review tipe 8 dan tipe 7-nya. Untuk ukurannya ini 9 x 15, yaitu tipe Ozuki, dengan luas tanah di 135 meter persegi, dengan luas bangunan di 147 meter persegi. Nah, kali ini kita akan mereview fasad dari depan rumahnya ya, dengan konsep Japanese style ini. Teman-teman bisa lihat dengan ornamen garis-garis tipis ini ya, dan juga nih membuat dengan perpaduan warna netral dan ada abunya. Ini juga bikin rumahnya juga jadi timeless dan warm banget ya guys. Dan kita perhatiin juga dari sisi tinggi ini yang ada menjulang seperti vertikal ke atas, ini juga membuat rumahnya juga jadi kesannya tinggi dan elegan. Jadi benar-benar berasa banget kesan Japanese living-nya, Japanese modernnya. Nah, berikutnya kita masuk ke dalam, lebih dalam lagi ya. Nah, ini untuk carportnya teman-teman, ini bisa untuk 2 mobil, dan untuk kanopinya ini juga sudah dapat. Jadi kanopinya juga dibikin seragam ya, sama layer-layer di garis-garis depan rumahnya. Jadi bikin rumahnya makin kelihatan kokoh dengan fasad yang clean dan bersih. Nah, sekarang kita masuk lebih dalam. Nah, ini juga dibikin seperti ini, kayak keramik motif kayu dan bukan jendela besar, dengan usung desain-desain modernnya. Dan untuk masuk ke akses tipe Akeno ini, teman-teman bisa ke 2 akses, yaitu lewat pintu sini, yaitu pintu ART, atau pintu utama lewat di sini. Nah, di sini juga masih dapat sebagian taman, dan ada terasnya juga. Ayo kita lihat ke dalam sini. Nah, untuk fiturisnya juga teman-teman di sini sudah include dengan CCTV dan smart door lock seperti ini. Oke, kita langsung masuk aja ke dalam rumahnya. Oke, yuk kita masuk ke dalam rumahnya. Jadi ketika teman-teman masuk, teman-teman langsung disambut dengan jendela yang besar dan juga ada foyer di sini. Tapi kalau di Jepang sebutnya ini genkan, guys. Jadi buat pemisah antara area foyer dengan akses ke living room. Jadi yang membedakannya, karena di Jepang itu orangnya teliti banget, jadi dibikin sampai 15 cm, itu udah tradisi di sana. Nah, berikutnya ketika teman-teman langsung masuk ke sini juga, di sisi kanannya ini ada 1 kamar tidur dan bukan jendela yang besar. Cuman di sini dibikin kayak tatami gitu ya guys ya. Jadi teman-teman bisa sambil ngeteh bareng ya di sini. Jadi ini benar-benar zen banget ya kan. Dan juga nih teman-teman lihat nih, ini kayaknya pencahayaan di mana-mana ya. Di depan ada dan di sisi kanan ini juga ada. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, ini juga ada bukan jendela yang langsung menghadap ke taman tengahnya. Nah, untuk kamarnya juga lantainya sudah keramik motif kayu seperti ini. Jadi estetik banget kan guys. Nah, yuk kita lanjut lagi ke area sini. Set.
Nah, ini ada pemisahnya ya. Langsung kita kayak di ruangan yang berbeda gitu. Nah, di sini ada satu kamar mandi juga. Jadi ada wastafel, ya, toilet dan showernya juga. Ini sudah lengkap dengan sanitary-nya. Nah, berikutnya kita lanjut lagi ke sini ke yang spesialnya yaitu taman tengah di dalam rumah. Jadi ini mengusung desain model baru nih guys. Jadi kalau taman kan biasa posisi selalu di belakang ya. Cuman ini kita coba kasih inovasi, taruh taman ini di area tengah seperti ini gitu. Supaya apa? Nih kita lihat ya. Pencahayaannya jadi bener-bener maksimal guys ke seluruh ruangan gitu. Baik di depan, atau maupun di belakang atau bahkan di area koridor jalan tadi seperti itu. Cuma nanti teman-teman bayangannya ini hanya tanah merato aja ya, tapi teman-teman bisa jadi inspirasi nih mau dibikin kayak batu-batu seperti ini dengan pohon-pohon tanaman rias favorit teman-teman bisa juga. Dan juga teman-teman ini masih dapat nih sedikit penutup ya di setiap sisi jendela ya. Jadi kalau hujan atau apapun itu juga udah dipikirin tuh biar nggak langsung masuk airnya ke dalam rumahnya gitu. Jadi ini bagus banget teman-teman dari sirkulasi udara, pencahayaan. Jadi fresh banget ya di dalam rumahnya jadi lebih sehat. Ini mungkin kita tutup dulu ya karena di luar cukup sejuk guys. Oke, kita masuk lagi ke sini. Nah, di Jepang itu, oh iya, di sini ada pintu rahasia nih guys, ya kan? Apa ini? Nggak bisa buka ya? Oh, bukanya begini. Nah, oke. Ini ada gudang di bawah tangga guys. Jadi ini bagian dari kamuflase desainnya dan gudangnya cukup besar ya teman-teman. Jadi sepanjang ini kita bayangin, ini teman-teman bisa taruh kebutuhan rumah tangganya, barang-barangnya bisa taruh di dalam sini gitu. Nah, orang Jepang itu tadi suka banget sama yang namanya privacy. Tapi kalau area living room kan namanya terbuka, open space, ya nggak ada lagi lah ya privacy. Makanya kenapa pada saat teman-teman masuk, ada tuh ketemu untuk area foyer genkan tadi, terus ada taman di tengah, baru area living room yang plong sampai ke sana. Gitu. Jadi enak banget guys, bener-bener dapat banget sisi privasinya. Dan untuk ceiling ini juga tinggi sekali, jadi mewah banget ya. Dengan perpaduan warna lampu yang warm light seperti ini bikin rumahnya juga calm banget ya, fresh, bersih, dan estetik gitu. Dan kebawa banget nuansa ketenangannya gitu guys di dalamnya. Nah ini juga dapat gambaran teman-teman, untuk area living roomnya ini diberikan sofa-sofa besar seperti ini. Supaya teman-teman dapat gambaran nih, dengan sofa besar ini, area living room ini jadi maksimal banget gitu. Dan untuk penjarakan dari sofa ke TV itu juga jadi bagus banget ya gitu. Nah ini juga ada area dining ya. Diningnya juga oke banget, estetik, ada islandnya juga. Cuman bayangannya tetap sama ya guys. Kalau di show unit itu semuanya ini unfurnished. Cuman teman-teman bisa jadikan ini inspirasi untuk teman-teman bikin seperti ini juga. Nah ini juga ada area kitchen ditaruh di corner seperti ini ya, dibentuk letter L seperti ini. Nah untuk area kitchen ini teman-teman juga udah dapet nih kayak top table-nya. Top table solid surface seperti ini, kompor tanam 2 tungku seperti ini, dan sink seperti ini juga. Cuman untuk kayak kabinet atas bawahnya memang belum dapat. Jadi teman-teman bisa ya variasi sesuai selera teman-teman. Nah kita lihat yuk ke sini. Ini akses dari pintu samping. Nah ini ada apa aja sih di dalamnya? Oke. Nah ini juga bagian yang menarik nih guys. Kita lihat ke sini yuk. Kalau tadi kita lihat dari depan kita nggak ngeliat loh kalau ada ruangan ini guys. Karena ditutup sama roster seperti ini. Ya kan, roster yang bagus banget ya, nggak membuat kalau di sini tuh ada area servisnya gitu. Nah yuk kita coba lihat ke dalam lebih jauh. Aku pengen kasih lihat kalau di sini tuh ada 1 kamar tidur dan 1 kamar mandi ART ya di sebelah sini gitu. Ini kita kasih gambaran real life lah ya. Kalau ART kita taruh barang-barang seperti inilah gitu. Oke, kita lanjut yuk ke sisi satunya. Oke, kita lanjut ke lantai 2-nya. Pasti banyak juga yang nggak kalah menarik di lantai 2-nya, oke? Halo
Halo guys, welcome back to House Tour bareng Lala lagi. Seperti biasa, untuk lantai 2-nya gantian Lala yang review. Nah, saat kita masuk ke lantai 2-nya tipe Akeno 9K15 ini, kita bakal langsung disambut sama area koridor yang besar. Dan juga nggak lupa dengan bukaan jendelanya nih, yang besar kayak gini. Nah, jadi pencahayaan dari taman tengah yang di bawah itu juga bagus banget, karena sampai lantai 2-nya pun juga dapat manfaat dari bukaan jendelanya. Jadi rumah juga terasa lebih terang ya kan? Nah, untuk di area koridornya sendiri, karena ada bukaan jendela yang besar, jadi pencahayaannya bagus, kalian bisa manfaatin jadi kayak ruang kerja, ruang baca buku, atau ruang bersantai juga bisa. Nah, next kita lihat ke kamar mandi sharingnya untuk kamar anaknya di lantai 2. Untuk ukuran kamar mandinya sendiri juga cukup luas ya, nanti juga bakal udah lengkap dengan wastafel, dengan shower, dengan klosetnya juga udah lengkap. Jadi kalian tinggal tambah-tambahin aksesorisnya aja nih untuk kamar mandi anaknya. Yuk sekarang kita lihat ke kamar anaknya. Wah, kamar anaknya besar banget ya guys. Kalian lihat deh, di rumah contoh ini kamar anaknya dikasih konsep kayak gini. Jadi di atas tempat tidurnya, jadi ada tangga, terus ke tempat tidur. Terus di sini juga uniknya ya, dia bikinin perosotan gitu loh. Sama ada mandi bolanya, jadi buat anak-anak, buat bermain, itu fun banget ya, pasti anak-anak betah deh tinggal di sini. Nah terus ini juga di bawahnya ada konsep buat meja belajar kayak gini, atau buat mereka main juga bisa. Nah yang menarik juga pastinya di setiap kamar di Suwana Sutra ini, dia tuh ada bukaan jendelanya, besar banget. Jadi untuk pencahayaan sama sirkulasi udaranya itu udah nggak perlu kalian pusingin lagi. Yuk sekarang kita lihat ke kamar anak yang keduanya. Kamar anaknya di sebelah sini. Wah, yang ini nuansanya buat kamar anak yang ceweknya ya, karena nuansanya pink-pink kayak gini nih warnanya. Nah, ini bisa kalian jadiin buat referensi ya. Nah, ini di sebelah sini ditaruh ranjang tidur, terus di sebelah sini juga masih ada space buat meja-meja rias sama buat taruh-taruh buku nih kayak gini. Terus di sebelah sini juga masih ada space kosong yang bisa kalian jadiin tempat buat nyimpen mainan, nyimpen buku, atau nyimpen baju anaknya. Jadi bagus banget ya konsepnya. Terus nggak lupa juga ada bukaan jendelanya, jadi buat sirkulasi udara di kamar anak yang ini. Lanjut kita ke area yang paling spesial, yaitu master bedroomnya. Lihat deh guys, aku suka banget tahu mau master bedroomnya, soalnya kamarnya luas banget. Jadi kalian bisa taruh ranjang di sini, terus di sebelah sini nanti kan kosongan. Nah kalian bisa jadiin ini inspirasi nih. Kalian bisa bikin kayak bay window gini buat tempat duduk. Jadi kalian bisa melihat pemandangan pagi-pagi ke depan rumah. Terus yang enak juga pencahayaan di kamar ini ada double loh. Jadi dari depan sama dari kaca yang di taman tengah. Gitu. Jadi terang deh kamarnya. Nah terus kamarnya ini juga tadi di setiap kamar lantainya bakal motif kayu kayak gini ya. Jadi memberikan kesan hangat dan nyaman di kamar tidur kalian. Nah di rumah contoh ini dijadiin sekat kayak gini nih. Jadi buat memisahkan antara ranjang tidur dengan area walk-in closetnya. Sini deh guys. Nah ini nih area favoritnya para cewek-cewek karena dibikin walk-in closet sepanjang ini. Jadi di sini bisa taruh lemarinya banyak ya. Bisa buat taruh baju, pajangan tas-tas kayak gini gitu ya, bagus. Nah di sebelah sini juga ada area meja riasnya buat dandan atau pakai skincare gitu ya. Nah di sebelah sana juga langsung ada area kamar mandi dalamnya. Nah lihat deh kamar mandi dalamnya di master bedroom ini luas banget sampai sana. Nah ini juga udah lengkap ya sama wastafel, kloset, dapat window screen-nya juga, dan showernya udah model kayak gini. Di sebelah sana juga masih ada space kosong yang dari developer kalian udah bakal terima dalam kondisi tidak ya guys. Nah seperti kalian tahu di Jepang itu suka banyak orang yang berendam air hangat. Jadi kalian bisa membawa konsep onsen itu ke dalam rumah kalian. Jadi kalian bisa taruh onsen di sebelah sana biar pas pulang bisa berendam air panas, jadi badan juga lebih rileks. Untuk house tour-nya udah selesai. Gimana rumahnya? Bagus kan? Jadi Lala bantu rangkum sedikit ya. Kita habis review tipe Aozuki di Akeno dengan luas tanah di 9K15. Sudah lengkap dengan 41 kamar tidur dan juga 31 kamar mandi. Nah, untuk rumah ini juga udah dilengkapi dengan smart door lock, CCTV, solar water heater, dan juga udah free canopy-nya juga loh. Nah, untuk fasilitas dalam klasternya juga udah lengkap. Karena ada swimming pool, children playground, dan juga lapangan basket full court. Harga perdananya mulai dari 1,6 miliaran aja loh dengan cicilan DP 5 jutaan per bulan. Nah, untuk tipe Aozuki ini harganya cuma 2,3 miliaran aja dan kalian berkesempatan mendapatkan promo free DP HTB dan juga free AJB-nya. Jadi kalian bisa hemat sampai dengan ratusan juta rupiah.
Nah, untuk promo dan unitnya juga sangat terbatas. Jadi, kalau kalian mau janjian visit show unitnya, bisa janjian dengan Nico atau Lala, nomornya di bawah ini.